Terus bagaimana Ya, hubungan dengan sudah. anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kami hibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV, kita dapat bersua kembali di program yang kita nantikan insyaallah pada hari Senin. Setiap hari Senin bergulir, yaitu program live interaktif bekal seorang muslim. Nah, bekal nih mesti punya gitu lah ternyata ya seorang muslim. Nah, untuk lebih pahamnya bisa kita cari tahu atau kita minta ilmunya dari Al-Ustadz yang mengampu acara ini, yaitu insyaallah nanti sudah tergabung insyaallah bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala, dan beliau posisi berada di kota Jember, Jawa Timur begitu ya. Tapi sebelum itu mau dong ya kita share sedikit. Apa itu share dari Fatwa TV? Yaitu bagi mereka yang ingin atau bersedia tahun dalam dakwah Islam bersama Fatwa TV, kami telah menyediakan nomor rekening ya. Nah, yang tertera di layar. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah kami tunggu kabar baiknya. Dan pemirsa Fatwa TV, satu lagi pengumuman dari kami, Alhamdulillah Allah telah memudahkan kami semua di sini. Kita sekarang punya link telepon yang baru, yaitu selain yang 0331 ya 544 terus 687 ya, itu yang lama ya, tetap masih bisa dihubungi insya Allah. Dan ada telepon link baru, yaitu untuk bertanya melalui WhatsApp link ya, telepon WhatsApp, telepon loh ya, bukan teks, 0821 7000 6087. Itu dia nomor WhatsApp-nya, dicatat kemudian di save ya, baru bisa telepon ya. Ya, dicatat, di save, kemudian bisa bertelepon melalui link WhatsApp telepon tersebut. Insya Allah lebih memudahkan dan lebih murah insya Allah. Dan tidak berpanjang lebar, sekarang kita waktunya untuk menyapa ustadznya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arifin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Muhammad Pak Arifin Badri. Pongki. Alhamdulillah. Bagaimana kesibukan antum Ustaz? Apa kabar antum? Alhamdulillah. Ini baru aja hujan lebat nih Pak Pongki. Hujan lebat ya? Wah, alhamdulillah. Iya. Jakarta juga. Enaknya kalau hujan-hujan gini nih ngopi sama pisang goreng Pak Pongki. Sama gorengan ya Ustaz ya, ya itu ya. Makanan asli penduduk Indonesia ya, bukan roti ya Ustaz, bukan roti tapi gorengan. Sedikit berminyak, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu nikmat sekali Ustaz. Tidak tergantikan ya. Apalagi kita tidak meninggal menunggu waktu lagi nih menghitung hari mundur ini. Insya Allah semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan Ustaz ya. Ini berapa? Amin, amin Pak Pongki. Amin, amin, Allahumma amin. 70 harian lagi apa kalau nggak salah 75 apa bro? Insya Allah Maret tanggal 10 apa tanggal 9 itu insya Allah. Nah ya Ustaz, mengenai hari-hari yang sudah berlanjut, yang berlalu kemarin ada tahun baru Masehi, terus kemudian kita mau menghadapi insya Allah semoga disampaikan di bulan Ramadan, mau dong kita dikasih persiapan Ustaz. Persiapan dan apa saja yang perlu kita lakukan, misalnya bayar hutang, menghitung zakat mal, terus apalagi Ustadz, semoga kita bisa menjadi muslim yang bersiap siaga gitu atas perintah-perintah Allah. Tafadhol Ustadz untuk nasihatnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Ya memang waktu terus berlalu dan tidak pernah ada kompromi. Iya. Di saat Anda sehat atau sakit, Anda luang atau Anda sibuk, Anda sadar atau Anda tidak peduli dengan waktu yang terus berlalu, waktu akan terus berlalu. Dan hidup Anda akan terus berkurang. Umur Anda akan menyusut. Hingga pada suatu titik nanti, takdir Allah akan tiba, jatah waktu itu akan betul-betul telah habis dan sirna. Hanya ada satu pilihan, pasrah, menjalani qadar ilahi, bahwa Anda harus menghadap kembali kepada Sang Khalik. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa dimanapun Anda berada, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Kalau Anda berpikir hari ini mungkin Anda seperti tadi sampaikan obrolan singkat dengan Mas Pongki, di sore hari hujan rintik-rintik,
kopi hangat dan ditemani gorengan pisang goreng atau yang lain. Iya. Itu begitu mengenakkan. Iya. Saya berbicara ini pun terasa pengen sampai pengen ngiler gitu ke Mas Pongki. Tetapi pernahkah Anda suatu saat termenung untuk memikirkan bagaimana ketika kematian itu tiba? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, dan ini sangat menakutkan sekali Mas Pongki. Iya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya. Setiap manusia itu pasti merasakan bagaimana kematian itu menjemputnya. Umar bin Khattab ketika membaca ayat ini dan juga dalil yang lain, beliau heran, penasaran, siapa yang bisa menceritakan bagaimana rasanya kalau kita penasaran masakan, gorengan atau yang sejenis, Iya. akan bisa dideskripsikan gurih, manis, Kriuk. pedas. Kenapa? Karena testimoninya dari orang yang pernah merasakan dan mereka bisa bercerita. Iya. Tetapi ketika Allah menyatakan bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian, tidak ada yang bisa bercerita. Iya. Karena orang yang merasakan kematian tidak pernah bisa berdongeng lagi dengan kita. Dia akan segera masuk ke alam lain, alam barzakh. Sedangkan kita masih berada di dunia. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Wahab bin Munabbih. Beliau mantan ahlul kitab. Ya, ahlul kitab Yahudi. Namun kemudian beliau masuk Islam. Maka Umar bin Khattab bertanya, barangkali Wahab bin Munabbih punya informasi, ilustrasi atau gambaran yang dia dapat dalam kitab-kitab Taurat ataupun Injil. Perihal bagaimanakah kematian itu tiba. Abdullah bin Wahab kemudian menceritakan, Wahab bin Munabbih menceritakan, wahai Umar, Amirul Mukminin, kalau engkau ingin merasakan, mengerti rasanya kematian, bayangkan bahwa kematian itu bagaikan sebuah pedang yang sangat tajam, yang ditebaskan oleh orang yang paling kuat di dunia ini, menebas lehermu. Atau ketika ada duri yang terbuat dari besi, duri besi yang nyangkut di lehermu, kemudian ditarik oleh orang yang paling kuat di dunia ini dengan sekonyong-konyong, keluar dari tenggorokanmu. Kira-kira seperti apa rasanya? Ya, kira-kira itulah ilustrasi sederhananya. Namun, orang yang beriman, sesakit apapun kematian itu, karena tatkala ajal menjemputnya, malaikat datang dengan membawa kabar gembira. Membawakan kepadanya kain sutra, kain yang terbawa dari surga yang memandarkan aroma yang sangat harum. Maka orang yang beriman akan terlalaikan dari merasakan sakitnya kematian karena dia menikmati aroma, dan begitu juga beliau, orang-orang yang meninggal itu, orang yang beriman itu akan hanyut dalam perasaan bahwa dia akan segera masuk dalam surga. Karena yang menjemputnya adalah malaikat yang tampan, malaikat yang ramah, malaikat yang harum, sehingga nuansa itu akan menjadikan dia lalai dari merasakan sakitnya ajal. Namun walau demikian, jasad tidak bisa menipu. Al-mu'minu yamutu bi araqil jabin. Orang yang beriman itu ketika mati dahinya berpeluh, karena sebetulnya secara fisik dia merasakan rasa sakit, namun secara psikologi, secara mental dia terlupakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah dan senantiasa menjadikan kematian itu sebagai pengingat, penggugah dan pemantik spirit dalam diri kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas peringatannya ya untuk kita semua, untuk saya pribadi, teman-teman juga pemirsa Fatwa TV, untuk kita semua ya. Setelah ternyata mau kemana ya, Zaiqatul Maut ya, pasti merasakan sakitnya maut itu yang mendatang menjemput. Serem. Baiklah Ustaz, izinkan kami membacakan pertanyaan dari ini Ustaz ya, dari website. Pertanyaan pertama data dari, wah ini khusus nih untuk antum Ustaz. Mahasiswa STDI, atas nama mahasiswa STDI di Jawa Timur, Jember, begini bunyinya. Assalamualaikum, bismillah Ustadz, izin bertanya. Ana mahasiswi STDI semester 1 ingin berkonsultasi mengenai orang tua dan juga kesiapan untuk menikah. Bagaimana ya? Nah, apakah bisa melalui live chat? Karena kebetulan Ana tidak bisa menyampaikan di sini karena begitu panjang dan rinci. Jazakumullah khairan. Baik. Barakallahu fiik. Baru semester Masya 1 Allah, Ustadz udah mau nikah. Iya Pak Pongki. Kebelet. Pak Pongki. Iya.
Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada penanya, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sebetulnya bukan kebelet Pak Pongki. Oh Itu iya. ilmu itu sebelum kita praktek. Ini satu hal yang luar biasa ketika wanita tidak malu untuk bertanya ya. Iya. Ini untuk mencari ilmu sehingga ini persiapan Pak Pongki. Sehingga ketika nanti tiba saatnya, apalagi wanita dia tidak tahu kapan akan datang orang yang melamarnya. Bisa jadi dalam waktu yang singkat atau mungkin lebih panjang ya. Iya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu memang harus dipersiapkan sebelum kita bertutur kata atau bertindak. Nah, dalam konsultasi, apalagi beliau adalah mahasiswi, bisa ketika saya melakukan perkuliahan bisa langsung konsultasi atau bisa langsung konsultasi via WA di HP saya. Saya yakin mahasiswi sudah punya nomor saya. Kalau tidak, bisa minta ke kawan-kawannya ya untuk bisa konsultasi langsung. Iya. Apalagi tadi disampaikan panjang dan tidak bisa disampaikan di sini. Wallahu ta'ala. Ya, bersifat pribadi ya. Barakallahu fiik Ustaz Ya, Pak. atas dibukanya link antum kepada mahasiswi yang bertanya di sini. Tapi jangan lupa ya pemirsa Fatwati, mahasiswi yang bertanya jangan ke handphone saya. Nanti beda jadi ceritanya. Jangan ke handphone saya, bahaya. Ke handphone mudir insya Allah lebih selamat. Nah kemudian Ustadz, pertanyaan berikut datang dari Ibu Sinta ini di Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz Arifin Hafizahullah Ta'ala. Jika seorang diberi warisan oleh orang tuanya berupa rumah, orang tua masih hidup dan si anak tidak tahu rumah itu dibangun dengan pinjam ke bank atau dengan tabungan orang tuanya. Nah, halalkah uang yang kami dapat bila kami membuka usaha dengan menjual rumah uang tersebut? Semisal menyewakan kamar yang ada di rumah tersebut atau bagaimana? Barakallahu fikum atas jawabannya, begitu. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam Islam, harta haram itu ada dua model. Haram karena fisiknya seperti babi, bangkai, maka haram atas semua orang. Tapi yang kedua adalah haram karena cara mendapatkannya. Nah, kalau keharamannya adalah karena cara mendapatkan, termasuk rumah itu haramnya bukan karena fisiknya, tapi karena cara mendapatkannya. Yeah. Maka keharamannya itu hanya berlaku kepada orang yang mendapatkannya melalui cara yang tidak baik. Yeah. Namun, karena tadi sudah sampaikan itu adalah warisan, hibah atau yang sejenis, maka itu berarti cara yang formal, legal secara aturan syariat, sehingga bagi Anda itu halal. Urusan orang tua mendapatkan dari mungkin bekerja di lembaga riba atau yang selainnya, maka itu tanggung jawab orang tua. Sehingga insya Allah kalau Anda mendapatkannya dengan jalur warisan dan kemudian Anda berwirausaha dengan cara-cara yang baik, transparan, jujur, amanah, maka insya Allah hasil yang Anda dapatkan akan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiikum. Barakallahu Ustaz. Seperti memang ada dua ya Ustaz ya. Kalau rumah tuh enggak, Betul. bukan haram ini bendanya ya Ustaz ya. Kalau cara dapatnya ya, cara akadnya ya. Barakallahu fiikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Mas atau Bapak Aan Andika di Lampung Tengah, Kabupaten Lampung. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, siapakah Ustadz yang mengendalikan bank dunia? Siapakah yang mengendalikan bank dunia sehingga menjerat begitu banyak negara yang dengan hutangnya? Mohon pencerahannya Ustadz, jazakallahu khairan. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak Andika ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau kita berdasarkan apa yang sudah viral di medsos, di berbagai literasi, maka Bank Dunia itu dikendalikan oleh orang-orang Yahudi. Bank Sentral Amerika itu adalah bank swasta. Walaupun swasta tetapi mereka menguasai Amerika. Itu bank resminya negara adidaya Amerika. Dan dari bank sentral itulah kemudian mereka membuat teori, membuat regulasi, kemudian juga mengedukasi para bankir. Sehingga para bankir diwarnai dimanapun para bankir berada, cara berpikirnya, dimanapun negara berada, apapun negaranya, didoktrin dan diajari oleh orang-orang yang memang orientasinya adalah materi, yaitu orang-orang Yahudi. Namun bagi kita itu tidak penting, karena memang mereka atau yang lain mereka
bagi kita sebagai orang muslim, kalau itu adalah riba ya selesai, riba tinggalkan. Baik itu pelakunya Yahudi ataupun pelakunya muslim. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah seluruh riba yang masih tersisa, jangan kau pungut, jangan kau ambil. Apalagi yang belum, maka jangan pernah dekat-dekat dengan riba. Ya. Ya, bagi kita yang penting bukan tahu siapa pelakunya, tapi yang penting apa yang kita lakukan. Ya. Apa yang kita kerjakan. Kalaupun itu yang mendalilkan orang muslim, maka tidak mempengaruhi sikap kita ataupun persepsi kita. Kita harus tinggalkan, kita harus jauhi. Karena itu adalah jelas-jelas dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi bukan siapa, tapi setelah kita tahu itu riba, ya tinggalkan aja ya Tata. Bye-bye riba, insya Allah begitu ya. Kemudian ini berikutnya pertanyaan datang dari Abdullah di Semarang, Jawa Tengah. Begini bunyinya. Ini ini nih startnya, ada poin-poin ini. Pertanyaan dari Abdullah di Semarang begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah ini MLM tanda tanya titik 2. Nah, pertama, A daftar calon jamaah, si A daftar calon jamaah di Biro Umroh, langsung dijadikan agen. Terus kemudian kedua, A mengajak B jadi calon jamaah, B juga langsung dijadikan agen. Ketika B melakukan pembayaran dan berangkat umroh, si A mendapatkan komisi dalam kurung berupa bentuk tabungan untuk umroh dan tidak bisa diuangkan, kurung tutup. Ketiga, B ajak C jadi calon jamaah. Ketika C berangkat umroh, si B dapat komisi sama ketika A mengajak B. Di titik ini, si A masih mendapatkan komisi 15% dari komisinya B. Lantas keempat, si C ngajak D. C mendapat komisi dari D. Si B mendapat 15% dari si C. Di titik ini, A tidak lagi mendapatkan komisi. Nah, yang mau ditanyakan, apakah ini MLM ya Ustadz? Ya. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Skema semacam ini memang inilah yang disebut dengan multi level marketing. Ya. Dan skema multi level marketing ini syarat dengan praktek-praktek goror, ketidakjelasan. Kenapa demikian? Walaupun penanya tidak menyebutkan secara detail berbagai klausul yang disepakati, karena saya yakin akan ada sekian banyak poin dan item dalam kesepakatan. Salah satunya tadi yang dikatakan bahwa komisi itu tidak dapat diuangkan, namun itu hanya bisa digunakan untuk pelunasan biaya perjalanan ibadah umroh. Nah, ini adalah skema gali lubang tutup lubang, di mana jamaah pertama diberangkatkan dari komisi yang didapat dari jamaah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tentu ini pada satu titik nanti akan sampai pada titik jenuh, di mana tidak lagi ada yang bisa merekrut jamaah, dan sehingga nanti anggota yang terakhir atau yang sebelum terakhir pun tidak bisa berangkat, padahal mereka sudah bekerja. Dan dalam konsep Islam, hubungan kerjasama komersial itu harusnya ada kejelasan hak dan kewajiban. Ya. Kalaupun dia tidak bisa merekrut jumlah jamaah sebanyak yang disyaratkan, tetapi dia sudah bekerja, harusnya dia mendapatkan imbalan yang bisa diuangkan. Yang kedua, biasanya mereka akan berdalih bahwa komisi ini bisa diwariskan kepada ahli waris atau dihibahkan kepada orang lain. Nah, ini memang skema untuk memproteksi agar downline anggota itu tidak mundur, dan kalaupun mundur diberikan kepada orang lain atau didatangkan penggantinya, sehingga ada pengganti yang kemudian ikut mencari lagi anggota baru. Namun praktek semacam ini sudah banyak ya di berbagai daerah, dan ujung-ujungnya bubar, ujung-ujungnya tutup, jamaahnya tidak dapat apa-apa padahal sudah bekerja. Karena itu saya tidak merekomendasikan, karena ini syarat dengan praktek-praktek horor. Ya, begitu ya, nggak jelas ya Tad, ya goror itu nggak jelas. Betul. Ya, betul, barakallahu fikum. Sedangkan yang dikasih jelas ya Tad, uang gitu ya Tad, barakallahu fikum. Betul. Nah, seperti itu, semoga pemirsa bisa berhati-hati terhadap model-model skema seperti ini. Kemudian ini berikutnya, apakah ada telepon teman-teman? Nah, masuk telepon nih kayaknya nih. Coba kita sapa dulu, ini dari Ibu Fatima di Bogor. Ya, semoga benar ya, semoga jelas suaranya. Coba, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV.
Ya, Ibu Fatimah. Waalaikumsalam. Ya, Ibu mohon. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Ustaz. Tolong televisinya dikecilkan, Bu. halo. Volume televisinya Halo. tempat untuk mendengarkan acara ini dikecilkan suaranya. Volume suara televisinya dikecilkan. Halo. Halo, silakan. Halo, silakan Ibu. Halo. Ya, silakan Ibu. Ibu Fatimah, silakan. Halo. Iya, bismillah, Ustaz izin bertanya. Ya. Kan salah satu bacaan dalam ruku dan sujud itu ada bacaan subuh, kudus, rabbul malaikati waruh. Yang ingin saya tanyakan, kalau dalam ruku dan atau sujud saya membaca itu dibacanya berapa kali? Lalu apakah dalam satu sholat, misalnya rakaat pertama saya antara rakaat itu berbeda bacaan ruku dan sujudnya. Misalnya rakaat pertama saya baca Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian rakaat selanjutnya saya baca yang tadi subuh kudus. Ya. Lalu pertanyaan kedua, kan di tempat saya itu jeda antara azan dan iqamatnya sangat cepat. Sedangkan salah satu sholat sunnah rawatib yang dianjurkan itu kan 4 qobliyah zuhur dan 2 ba'diyah zuhur. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya boleh merutinkan sholat qobliyah zuhurnya 2 rakaat dan ba'diyah zuhurnya yang 4 gitu kan, seharusnya yang qobliyahnya itu 4. Tapi ini saya mengerjakannya yang ba'diyahnya 4. Baik. Terima kasih Ibu Fatimah atas pertanyaannya. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhal Ustadz jawabannya. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Fatimah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik daripada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Amin. Yang pertama, dalam banyak momentum diajarkan zikir-zikir yang beragam. Dalam doa iftitah, dalam zikir sujud, ruku, tasyahud, dan yang lainnya, salawat kepada Nabi, beragam. Nah, cara yang paling efektif dan yang paling sesuai dengan praktek Nabi SAW adalah kita variasi. Kadang baca zikir ini, kadang baca doa yang itu. Kita tidak monoton dengan satu bacaan. Agar apa? Agar kita pertama sesuai dengan praktek Nabi. Yang kedua, dengan bervariasi bacaan itu, kita lebih bisa konsentrasi, lebih bisa untuk membacanya dengan sadar, dan lebih bisa untuk menghayatinya lebih mendalam. Karena setiap kali membaca kita merencanakan apa yang mau kita baca, apa maknanya. Ya, tapi ketika rutin maka lisan kita akan refleks, sehingga kalau sudah refleks kita tidak akan lagi bisa menghayatinya dengan baik. Kemudian kedua, apakah harus dari awal sholat sampai akhir sholat bacaannya hanya subuhun kudus rabbul malaikati waruh? Kalau sudah di rakaat pertama baca satu doa atau zikir, kemudian harus rakaat kedua itu ketika tidak harus. Tidak harus seperti itu, boleh variasi. Di rakaat pertama bisa subhana rabbil a'la, rakaat kedua bisa subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Untuk antara adzan dan iqamat, ya memang di banyak masjid takmir masjid, pengelola masjid itu mengharapkan agar jamaah datang sebelum adzan dikumandangkan. Sehingga sekedar mereka adzan kemudian mereka sholat 2 rakaat, mereka akan segera iqamat, atau mungkin 4 rakaat mereka akan segera iqamat. Namun ini berlaku bagi jamaah pria. Jamaah pria memang kalau ingin sholat berjamaah di masjid dan masjidnya hanya itu, maka ya dia harus menjaga itu, memperhatikan itu agar dia bisa sholat sunnah dan kemudian juga bisa menunaikan sholat fardu bersama imam sejak awal takbiratul ihram. Karena itu kalau memang masjidnya seperti itu, ada 2 solusi. Yang pertama, sarankan agar jeda antara adzan dan iqamat itu lebih diperpanjang agar memungkinkan jamaah yang di rumah untuk sholat sunnah di rumah, kemudian baru pergi ke masjid, atau minimal yang agak telat datang ke masjid itu masih sempat untuk sholat 2 rakaat atau apalagi 4 rakaat. Namun kalau ini belum memungkinkan dengan satu hal atau lebih, maka solusinya adalah ya kita yang beradaptasi. Kita bersegera sebelum adzan dikumandangkan, atau ketika adzan mulai dikumandangkan kita segera bergegas ke masjid agar punya kesempatan yang cukup untuk sholat 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Adapun bagi kaum wanita yang sholat di rumah, maka kaum wanita bebas. Tidak harus menanti iqamatnya imam atau iqamatnya masjid.
dia boleh sholat 2 rakaat, kemudian atau 4 rakaat sebelum zuhur, walaupun di masjid sudah dikumandangkan iqamat, karena dia sholat sendiri. Dan bahkan sholatnya wanita di rumah itu lebih utama dibanding wanita itu sholat di masjid ya. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum, Ustaz. Betul, sebentar, Ustaz. Jadi Ya. tidak boleh merubah ya, jadi 4-nya di setelah, nggak boleh, Ustaz, ya, jadi yang satu. Boleh, dua-duanya boleh Pak Oh, Pongki. Bisa 2 rakaat sebelum iya. zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, atau bahkan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur juga boleh. Oh ya, Masya Allah, barakallahu fiikum, Ustaz. Seperti Barakallahu itu ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Ya. Allah Islam mudah tapi tidak untuk dimudah-mudahkan. Dan ini ada telepon baru, Betul. coba kita sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Umu Yodi, silakan Umu Yodi pertanyaannya. Ya, Pak Tompi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari nomor WhatsApp di Rosa, Ustaz. Begini Ustaz, Ya. saya memberikan amanah kepada si A untuk memasarkan rumah saya. Bila sewa, saya minta harga besi 14 juta net. Silahkan ambil komisi berapapun. Atau jual 350 juta net. Silahkan ambil komisi berapapun. Kebetulan ada yang kontrak 16,5 juta. Dengan syarat kita dicat ulang sekitar 500.000 biaya cat dan tukang. Karena dari awal saya minta 14 juta net, saya minta biaya cat dari sisa harga sewa, yang otomatis akan mengurangi keuntungan komisi si A. Si A tidak mau, Ustaz. Jadi akhirnya saya yang menanggung biaya cat tersebut. Apakah hal yang seperti itu memang harus menjadi tanggungan orang yang punya rumah, Ustaz? Terus, Ya. kemudian si A memberikan ketentuan jika perpanjangan kontrak setiap tahun, dia tetap mendapatkan komisi dengan pola pembagian tetap 14 juta untuk saya, sisanya untuk dia. Ditambah apabila ada kenaikan harga, maka nilai kenaikan harga dibagi 2. Misalnya 16 juta setengah menjadi 17, maka kenaikan 500.000 itu dibagi 2, masing-masing 2,5. Baik. Seperti ini bagaimana Ustaz? Terus terang saya merasa keberatan. Terutama saya harus tahu dulu menurut aturan syar'i apakah ini diperbolehkan seperti ini. Dan apabila orang yang mengontrak rumah saya berminat membeli rumah saya dan melakukan akad jual beli langsung dengan saya tanpa melalui perantara si A, apakah si A tetap harus mendapatkan komisi juga dari saya? Baik, Ibu. Terima Itu, kasih Umu Yodi. Iya, sudah telepon ke Fatwati. Tafadhol Ustaz, ya. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam Islam, akad apapun, terutama akad yang bersifat komersial, harus transparan. Tidak boleh ada unsur yang remang-remang atau gharar. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, ya, atau dalam satu hadisnya, karena Rasulullah SAW anba'il gharar. Nabi itu melarang kita melakukan transaksi yang mengandung unsur gharar, ketidakpastian atau ketidakjelasan. Makanya dalam komisi penjualan harus jelas dalam bentuk nominal tertentu. Misalnya kalau ada yang menyewa, saya kasih Anda 500.000, atau dalam persentase yang jelas. Kalau ada yang menyewa, saya akan berikan Anda 1%. 2% misalnya dari nilai sewa. Ya. Atau yang ketiga, dari saya sewakan 14.000, silakan Anda markup sendiri, selebihnya untuk Anda. Nah, masalah sewa menyewa atau masalah biaya operasional, di situ ada biaya listrik, ada maintenance sebelum dihuni misalnya. Maka seharusnya itu menjadi tanggung jawab pemilik rumah. Iya. Bukan brokernya. Ya, karena itu memang di luar kesepakatan dan itu menjadi tanggung jawab pemilik rumah. Kalau memang tidak mau dengan beban itu, ya jangan disetujui sewanya. Iya. Ya, itu jangan disetujui. Agar apa? Agar hak dan kewajiban antara pemilik rumah dengan broker atau maklar itu jelas, tidak ada unsur gharar. Dan apapun kesepakatannya tadi, baik dalam nominal tertentu atau persentase dari nilai sewa atau broker boleh memarkup sendiri sehingga selisih dari harga yang dipatok oleh pemilik rumah itu diambil oleh
penyewa itu manapun opsi yang dipilih, maka insya Allah itu halal. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Setiap umat Islam itu berkewajiban untuk menunaikan kesepakatan atau persyaratan yang telah disepakati di antara mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, begitu ya Ustaz. Jadi kalau sebelum si penyewa masuk, semua tanggungan si pemilik rumah ya, begitu Ustaz ya. Betul. Barakallahu fikum Ustaz atas ini. Dan kemudian nih, apakah ada telepon teman-teman? Kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya datang dari, ada telepon, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV, Ibu Yanti di Sumbar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti suaranya lebih lantang lagi boleh ya? Lebih keras lagi suaranya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, mau bertanya Ustaz tentang zakat pertanian. Hasil pertanian itu kan biasanya 2 kali dalam setahun. Jika panen pertama Pertanian sudah apa sampai ini, Ibu? pemirsa dan sudah dikeluarkan zakatnya, apakah panen yang kedua juga dihitung zakatnya Ustaz? Jazakallah khair. Ibu Yanti, bisa diulang sedikit Ibu, pertanian apa? Ibu Yanti? Pertanian apa ini? Tertutup. Bagaimana Ustaz? Baik, Pak Pongki. Iya. Barakallahu fiik wa tabarakallah kepada Ibu Yanti. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu Yanti, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya. Allah SWT berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan tunaikan haknya setiap kali engkau panen. Sehingga para ulama mengatakan dalam zakat pertanian itu tidak ada namanya haul, tidak ada namanya hitungan tahun. Oh iya. Adanya adalah panen. Ya. Kecuali dalam satu kasus bila panen pertama di tahun tersebut hasil panennya kurang dari 1 nisab, maka digabungkan, dikalkulasikan dengan panen kedua di tahun tersebut. Kalau telah mencapai hitungan nisab, maka wajib dizakati. Namun ketika masing-masing periode panen itu hasil panennya mencapai nisab yaitu 600 kilo, maka wajib dizakati. Walau dalam 1 tahun bisa panen 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin 4 kali, tetap wajib untuk dizakati setiap kali panen. Karena ayatnya dengan jelas mengatakan, wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan tunaikan hak pertanian itu kapan? Ketika engkau panen. Ketika musim panen tiba ya. Sehingga itulah waktu pembayaran zakat. Sehingga kalau bisa panen 10 kali, ya berarti 10 kali bayar zakat. Nah, apa yang dizakati? Di kalangan para ulama terjadi kontroversi, perbedaan hasil panen apa yang wajib dizakati. Ada yang mengatakan seluruh jenis biji-bijian yang bisa disimpan. Apapun bentuknya, kedelai, beras, jagung, beras, atau yang lainnya, yang selama itu biji-bijian dan bisa disimpan, kopi dan sebagainya bisa wajib dizakat. Pendapat kedua, yang wajib dizakati itu hanya biji-bijian yang digunakan sebagai makanan pokok masyarakat. Sehingga yang wajib dizakati hanya gandum, beras, jagung, dan yang sejenis. Ya, selama itu dijadikan makanan pokok biji-bijian itu, maka wajib dizakati. Pendapat kedua ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la ta'khudhu as-sadaqata illa minal burri wasyairi wat-tamri wa dzurrati. Ya. Janganlah engkau pungut zakat kecuali dari bur, gandum, syair, itu jenis gandum yang kualitas rendah atau yang sering disebut dengan jiwawut ya. Atau kemudian yang ketiga adalah korma dan jagung. Kemudian para ulama menganalogikan, atau dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i, menganalogikan keempat hal ini disebutkan secara tekstual dalam hadis dikarenakan 4 hal ini yang zaman itu menjadi makanan pokok. Ya, menjadi makanan pokok masyarakat. Walaupun di Madinah tidak makan gandum, tidak makan jagung, tetapi Nabi mengetahui bahwa di sebagian daerah semenjak Yaman dan yang lain, jagung itu dijadikan sebagai makanan pokok dan bisa disimpan. Maka kemudian para ulama mazhab Syafi'i menggunakan dalil qiyas atau yang disebut analogi. Berarti seluruh jenis makanan pokok yang itu merupakan kebutuhan primer semua orang, itu wajib dizakati. Terutama
ketika kita melihat dari sisi maknanya, substansinya, zakat itu ditunaikan sebagai santunan, uluran tangan kepada orang-orang yang miskin, kalangan fakir dan miskin. Mereka orang yang sasaran yang prioritas untuk penyaluran dana zakat atau hasil zakat. Dan hal yang paling dibutuhkan oleh orang-orang fakir miskin adalah makanan pokok. Ya, makanan pokok itu yang wajib dizakati. Dan ini pendapat yang kemudian menjadi keputusan dalam sidang Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Pada salah satu sidangnya memutuskan bahwa hasil panen yang wajib dizakati hanya yang berasal dari makanan pokok, jenis makanan pokok. Beras, gandum, kurma, jagung, dan yang sejenis. Ya. Adapun hasil panen seperti kopi, Kedelai. dan yang lainnya, karena itu bukan makanan pokok. Iya. Cabai atau mungkin cengkeh, vanili, dan yang sejenis itu tidak wajib dizakati. Kecuali bila dari hasil panen itu kemudian didapat sejumlah uang, yang kemudian uangnya mengendap selama 1 tahun dan nilainya mencapai 1 nisab, maka zakatnya bukan zakat pertanian tetapi zakat uang. Karena kalau sudah menjadi uang, dari manapun kita dapat, dari warisan, hibah, gaji, dari jual rumah, jual tanah, atau mungkin mas kawin, Mas Pongki ya bagi wanita yang mungkin dapat mas kawinnya banyak. Kalau itu mengendap, maka itu mencapai nisab, maka itu wajib dizakati bila telah berlalu 1 tahun. Ya, wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu, Ustaz. Oh ya, Ustaz, boleh tanya sedikit, Ustaz. Ini ada penelpon masuk atau tidak? Oh, enggak ya. Yang tada hujan sama yang air dipakai irigasi ada perbedaan nggak, Ustaz? Kalau yang sistem pengairannya itu tada hujan atau dari irigasi yang tanpa biaya, hanya sekedar mengalirkan saja, maka zakatnya adalah 1/10. 1/10. Atau yang disebut dengan usyur. Tapi kalau untuk mengairinya itu dibutuhkan biaya. Kalau zaman dulu dengan hewan ditarik dari sumur, disirami. Kemudian kalau di zaman sekarang dengan diesel atau yang sejenis, atau dengan misalnya membeli air, maka panen zakatnya adalah nisful usyur atau 1/20. 1/20 itu kadar zakat yang harus dikeluarkan. Wallahu ta'ala alam. Oh iya, 10% untuk yang nggak pakai biaya, 20% untuk yang 5%. 5% untuk yang tidak pakai biaya gitu ya. Dia kalau ya. Yang pakai biaya. Iya. Itu ada keringanan, zakatnya lebih kecil yaitu 5%. Iya. Baik, zakatnya itu dari hasil atau gabah atau beras, Ustaz? Kalau kita baca ayatnya, wa atu haqqau yauma hasadi, dan tunaikan zakat tatkala panen, maka mayoritas ulama mengatakan zakatnya itu dikeluarkan dalam bentuk hasil panen. Bisa berupa gabah, bisa berupa jagung, kurma, atau gandum. Jadi kotor ya, bukan neto. Ya, kotor ya, bukan neto. Betul. Ya, baik. Pengeluaran zakatnya, nisabnya, penghitungan nisabnya Mas Fongki, tidak dipotong biaya operasional, biaya tanam, biaya panen tidak dipotongkan. Berapapun hasil panennya, maka keluarkan 5%-nya atau 10%-nya. 5%, 10%. Barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah cukup terang, insyaallah. Semoga pemirsa juga cukup terang, cukup jelas ya. Dan ini ada telepon masuk dari Ummu Aisyah di Padang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ummu Aisyah. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya. Iya, silakan Ibu Aisyah pertanyaannya. Ya, halo. Iya, Ustaz. Silakan Ibu. Ya. Udah bisa dimulai, Ustaz? Sudah. Ya, silakan Ibu. Oh iya. Assalamualaikum, Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aisyah, ayo. Iya. Silakan. Iya, Ustaz. Jadi pertanyaannya boleh dulu ya, Ustaz ya? Silakan. Baik, yang pertama ini terkait dengan zakat emas ini bagaimana cara pengeluarannya, Ustaz? Ya. Lanjut. Ya, jadi yang orang ini atau ibu ini memiliki emas sudah melebihi dari nisabnya dan haulnya juga udah pas, Ustaz.
Jadi Oke. Yang kedua pembayarannya Ibu pertanyaannya. hanya sekali saja atau selama setahun pas haulnya bayar lagi, kemudian pas setahunnya lagi bayar lagi atau bagaimana ya Ustaz? Ya, Itu yang silakan. Yang kedua pertama. Ibu. Yang kedua? Kemudian yang keduanya, Ana kan guru Al-Quran di Kota Padang nih Ustaz. Mm-mm. Jadi kan ada TOT Ustazat setiap 1 pekan sekali. Kemudian kami punya denda keterlambatan kehadiran Ustaz. Misalnya terlambat 5 menit kami bayar 15.000. Jadi nanti uang keterlambatannya itu dimasukkan ke dalam uang kas. Uang sosial Ustazat gitu loh Ustaz. Mm-mm. Jadi uang sosial ini bergabung sama uang denda-denda yang kami manfaatkan untuk menjenguk yang sakit atau yang melahirkan atau pergi kenduri, berale gitu Ustaz. Ya. Mungkin itu dulu Baik. pertanyaannya Ustaz. Baik, Apakah Ibu. uang denda tadi boleh dimanfaatkan untuk menjenguk orang sakit Boleh. atau bagaimana Ya, baik, Ustaz? Ibu. Ya, terima kasih Baik. sudah telepon ke Fatwati. Ya, Tafadhal Ustaz. Ya. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Aisyah di Padang ya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Ummu Aisyah, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya. Untuk pertanyaan pertama, zakat emas. Zakat emas itu dikeluarkan setiap tahun. Selama emasnya masih mencapai nisab dan telah berlalu haulnya, maka dikeluarkan zakatnya tahun ini, dan ketika tahun depan masih juga 1 nisab, maka dikeluarkan lagi zakatnya. Bukan hanya sekali, tapi setiap tahun. Ya. Ya. Lalu bagaimana mengeluarkannya? Apakah dipotong, digunting gitu? Ya tidak harus seperti itu. Tetapi bisa dengan cara dikeluarkan dengan dibelikan emas di toko emas atau dikeluarkan dalam bentuk uang. Dikonversi dalam bentuk nilai, 85 gram emas itu nilainya berapa dalam rupiah, maka keluarkanlah 2,5%-nya. 2,5%-nya itu dikeluarkan, maka itu zakatnya. Yang kedua, denda bagi orang-orang, bagi santri atau peserta tahfidz dan halaqah tahfidz yang lainnya, bagi yang telat setor, telat kedatangan, maka itu insya Allah boleh selama itu disepakati bahwa yang ikut tahfidz rela dengan skema tersebut dan pemanfaatannya sesuai dengan kesepakatan tadi, kesepakatan untuk menjenguk, untuk dana sosial dan lain sebagainya. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Jalan seperti itu. Dan kemudian pertanyaan berikut, apakah ada telepon teman-teman? Oke, telepon. Ibu Lili di Surabaya ya. Ini coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Ya, Ibu Lili silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan Ibu. ini mau nanyakan soal ini Ustaz. Sekarang kalau marah umroh yang berangkat dulu baru bayar. Nah, itu bagaimana Ustaz? Baik, sudah cukup. Ya, Ibu. itu ya, pertanyaan itu saja ya. Baik. Yang membiayai gitu Ustaz. Baik. Contohnya sekarang dikasih biaya tuh 25 juta. Saya sudah ngerti Bu. Saya sudah nangkap. Yang 25 itu dibiayai oleh finance itu gitu. Ya, baik, terima Ibu. kasih Ibu sudah telepon ke Fatwati. Insya Allah dijawab oleh Ustadz Arifin. Tafadhal Ustadz. Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Ibu Lili di Surabaya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Lili, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau interaksi atau hubungannya itu hanya melibatkan 2 pihak, yaitu jamaah dengan Biro Haji dan Umroh, maka itu halal. Selama tidak ada denda keterlambatan. Kalau ada denda keterlambatan, maka itu riba namanya. Tapi kalau tidak ada denda keterlambatan, maka itu hutang piutang biasa. Anda silahkan makan, saya bayari dulu, besok Anda bayar. Anda silahkan huni rumah ini, saya bayari, besok bayar. Demikian pula Anda silahkan berangkat umroh, saya bayari, dan kemudian Anda bayar. Nilainya ya disepakati nilai karena ini jual jasa ya, jual beli. Seperti halnya orang beli rumah, beli motor dengan pembayaran berjangka, maka itu boleh. Demikian pula Anda saya layani, ini jasa ya, Anda layani untuk beribadah umroh sampai pulang ke rumah kembali dengan fitur atau dengan item pelayanan yang jelas, tinggal di hotel ini, maskapainya ini, sekian hari, dan kemudian
servis yang didapatkan adalah ini dan itu semua, kalau itu sudah dideskripsikan dengan jelas, maka secara prinsip halal. Kecuali bila ada denda keterlambatan. Namun ketika prakteknya melibatkan pihak ketiga, biro perjalanan umroh, kemudian ada penyandang dana, dan ada jamaah. Jadi A, B, C, ada 3 pihak. A sebagai biro, B sebagai penyandang dana, baik itu koperasi atau bank atau yang lainnya, atau personal, kemudian C sebagai jamaah. Sehingga ketika terjadi kesepakatan di antara mereka, maka si B akan membayar biaya dasar, mau biaya pokok yang ditanggung oleh biro untuk memberangkatkan umroh jamaah tersebut hingga pulang kembali, ditambah profit keuntungan yang diinginkan oleh biro. Dan kemudian pihak kedua penyandang dana akan membebankan kepada jamaah biaya tagihan yang lebih besar. Kalau dihitung-hitung misalnya biaya dasarnya adalah 20 juta ditambah keuntungan travelnya itu mungkin 5 juta. Sehingga 25 juta kemudian akan dibebankan kepada jamaahnya menjadi 30, menjadi 35. Kenapa? Ya itu adalah keuntungan dari siapa? Dari pihak penyandang dana, yaitu pihak B, baik itu bank, koperasi atau yang lain. Padahal pihak B, pihak kedua penyandang dana itu dia statusnya hanya nalangi, dana talangan. Nah, dana talangan semacam ini yang ada profitnya itu riba. Maka ketika ada pihak ketiga, jangan. Itu adalah riba. Allah Ta'ala alam. Iya, barakallahu fikum. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau bisa yang mensponsori dialah yang punya uangnya, begitu Ustaz ya? Betul. Jadi bironya itu yang membiayainya. Iya, sehingga nanti biro. jamaahnya cicil kepada biro. Namun menurut prediksi saya Pak Pongki, ini jarang terjadi. Jarang. Biasanya mereka melibatkan Bank pihak atau ketiga, pihak keuangan. penyandang dana. Iya. Nah, karena apa? Karena biro juga butuh modal untuk kemudian memberangkatkan jamaah kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Jadi memang ya hampir-hampir sulit ya yang ketemu yang model langsung biro yang punya dananya sekalian untuk memberangkatkan. Barakallahu fikum Ustaz. Jawaban antum kepada Ibu Lirik di Surabaya mengenai umroh dengan cara berhutang tersebut atau dana talangan tersebut menuntaskan acara kita di sore hari ini Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup? Baik, silakan Pak Pongki. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah rampung di acara live interaktif Bekar Seorang Muslim bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, Hafizahullah Ta'ala, di Jakarta dan Jember. Nah, semoga Allah pertemukan kita di pekan depan, jam yang sama, Ustadz yang sama, hari yang sama. Dan habis ini insya Allah ada live interaktif fikih praktis ilmu waris bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu.